Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobrol ini masih bersama kami berdua tentunya ada Bro Ayung di sana. Dan tentu saja Bro Ayung nanti yang akan berbagi kisahnya kawan-kawan semuanya. Sebelum itu terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Bro Ayung, monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Biru. Langsung saja ke cerita. Ada cerita apa hari ini Bro Ayung? Ini cerita Mang Kardi. Mang Kardi diceritakan oleh Mas Agus, itu tetangganya Mang Kardi. Mang Kardi itu adalah sosok pria 55 tahun. Beliau itu nggak punya rumah di situ, nggak punya anak istri. Punya sebenarnya tapi pernah bercerai. Kemudian mungkin kata Mas Agus udah hampir 15-an tahun semenjak perceraian tersebut, anaknya pun nggak pernah datang menemui Mang Kardi. Dan Mang Kardi pun di kampung tersebut, ya sebut saja Kampung Dukuh begitu ya, masih perbatasan dekat-dekat daerah saya lah. Dia itu nggak punya rumah dan nggak punya saudara, untuk tinggal hari-hari dia itu ya dari Pak Lurah itu ngasih tempat tinggalnya di bekas penggilingan padi. Jadi ada di daerah situlah sambil jagain asetnya Pak Lurah di situ, entah itu mesinnya atau apanya ya. Sekarang kan udah nggak beroperasi karena lahan semakin sempit begitu. Nah, Mang Kardi itu buat hari-hari cara hidupnya itu ya pokoknya kalau ada yang bisa dibantuin tetangga butuh apa-apa ya dia serabutan apalagi kalau misalnya ngasih air putih sama makannya alhamdulillah, apalagi menjanjikan banyak hal ya yang disukai Mang Kardi ya sederhana, rokok, kopi melimpah itu udah seneng banget. Nah, kalau waya-waya semacam ini, masa-masa semacam ini lagi mau lebaran, itu biasanya jobnya banyak. Tentu biasanya ya bersih-bersih karangan, terus ngecat, nambal-nambal tembok yang rusak, nanti dicat lagi, itu udah pasti jobnya itu banyak sekali ya. Nah, Mang Kardi itu pernah mengalami, sebelumnya, Mang Kardi itu modelnya orang itu, dia itu kenapa dipanggil Mang? Emaknya dulu katanya orang Rangkas. Jadi orang sana ya, orang Kulon gitu. Jadi manggilnya Mang, pernah tinggal di sana lama gitu ya. Nah, dia itu yang namanya horor. Gampangannya ngomongin pocong, kuntilanak, gondoro, wewe gombel apa itu kayak teman masa kecil gitu loh. Nggak ada, sepele banget gitu loh, Bi. Itu tapi ya dari omongannya aja, nggak tahu kalau misalnya kejadian aslinya kayak apa. Bahkan kalau tetangga-tetangga ya kadang-kadang sebel dari omongannya tersebut, nanti satu saat juga kena tulahnya, songong begituan. Nah, satu saat yaitu di 2 tahun lalu sama seperti masa sekarang, H-10, H-8 itu dia dapat job. Tapi biasanya di lebaran sebelumnya itu ada ngecat, ada macam-macam. Ini agak sepian. Mungkin di 2 tahun yang lalu kan karena habis corona juga ya. Itu dia itu cuman pertama disuruh ngecat di rumahnya Pak Lurah, yang keduanya ini suruh bersihin rumah tua. Ya sebenarnya rumah itu ya tadinya ditinggalin, cuman karena memang di setahun sebelumnya itu yang punya rumah itu ada kerjaan di Jakarta ngaplusin warung, akhirnya itu kan benar-benar kosong rumah tersebut. Nah, rumahnya itu dekat sawah, dekat kali juga. Dan kalau misalnya Mang Kardi cerita tentang horor-horor, itu mau ngarang mau enggak, itu pasti di lingkungan situ. Di lingkungan rumah tersebut loh. Bengi ketemu kayak gue. Terus di mana Mang? Nongkono di situ di depan rumah. Diapain nama sampean? Saya tawarin rokok, kayak sepele banget gitu loh. Akhirnya pas dia dapat job itu, pertama ya buat bersih-bersih karangan, terus bagian dalam area kamar mandi tentunya ya. Karena kalau misalnya lama nggak ditinggalin kan kolam-kolam juga mengering gitu kan. Terus banyak tumbuhan-tumbuhan, lumut, segala macam itu harus dibersihin. Dia itu kayak nampak gelisah gitu loh. Nampak gelisah, dia nyari teman. Nah, Agus itu suruh jadi teman. Gus, kamu nganggur ya Gus, katanya. Ya saya sebenarnya kerja. Lo kerja apa? Tinggal ikut sama saya aja. Ya, mau kerjaan apa? Mau ngecat sampean kemarin udah selesai. Enggak, ini suruh bersihin rumahnya itu yang sebelah, yang dekat sawah, dekatnya rumah kamu. Kata, molah katanya begitu. Enggak, itu kan kalau sampean cerita kan ada pocongannya, ada belis-belis macam-macam. Saya takut kalau di rumah tersebut. Allah, itu saya cuma ngarang. Baru dia ini buka suara kalau itu yang kemarin itu ngarang. Tapi
Agusnya itu jangan-jangan ngomong ngarang karena pengen dapat partner. Ya, saya juga prepare mas waktu itu. Mas, pokoknya saya nggak mau jauh-jauh dari Mang Kardi. Apalagi dia kalau cerita Madan Sakti lah, tahu macam-macam begitu kan. Lah, hari itu saya mulai berangkat, berarti H-8, dan dia sempat nerima telepon itu pun dari HP saya, wong dia nggak punya HP kan, dari yang punya rumah, sebut saja Pak Bekhi ya. Gus, sida Gus, jadi guys, kamu itu hari ini mau bersih-bersih rumah. Jadi Pak, sekarang saya udah di depan rumahnya jenengan, puasa apa ora Gus? Tadi pagi puasa saya, tapi sekarang kayaknya mau kerja berat, wis ambil di warung, rokok apa segala macam kayak gitu kan. Udah tahu-taunya, saya udah ngambil pasti dibayarin gitu kan, Mang Kardi yang usul. Akhirnya setelah saya telepon begitu, mulailah dari pekarangan dulu saya bilang begini, kan ada pagernya, bahkan pagernya itu udah doyong begini, kayak mau ambrek lah, karena memang tanahnya kan kayak bergerak itu dekat-dekat sawah itu ya. Mang, di depan-depan aja dulu Mang, mipil, jangan ke dalam-dalam, kita bareng-bareng di sini. Wong lanang awan-awan siang-siang kok takut, katanya dia begitu. Tapi ya serem juga ya Gus, bareng-bareng aja di depan. Itu jam 11 dan puasa, kata orang kalau puasa setan diikat-ikat ya Mas ya. Saya tuh merinding banget, dan saya lihat itu, ini kan bukan paving block, tapi bata-bata yang ditata-tata begitu. Jadi bekasnya hujan, ya di bulan-bulan yang lalu itu masih banyak ngelumut. Ya udah ada yang kerak-kerak begitu, saya kesrekin begitu ya, pakai arit, saya bersih-bersihin, terus rumput-rumputnya saya cabutin. Mang Kardi itu udah udut, jadi kayak ritual di pojokan gitu loh. Saya sempat dengar, Mbah, saya di sini cuman bersih-bersih, kalau ada apa-apa Bekhi katanya, kalau ada apa-apa Bekhi. Mang, jangan nambah-nambahin kayak gitu, saya udah merinding begitu loh. Ya enggak, kalau kita itu ke tempat orang, apalagi rumah suhung begini harus ada adabnya, katanya begitu. Akhirnya saya mulai bersih-bersih, itu di depan, selesai itu hampir 1:30 siang. Ya makan di dalam, kita buka, ternyata di rumah itu ya perabotannya itu ya bagus-bagus Mas, tapi nyawang, setahun aja udah nyawang Mas. Nah itu saya baru ngeh, Pak Bekhi itu ya hari-harinya, yang saya tahu dia jarang di rumah, dia itu sering ikut pengajian, ikut sering apa, tapi mungkin dia punya hobi yang unik. Di tembok-tembok itu pating gerantung yang namanya keris, keris tumbak itu kayak ditatain bener-bener rapi, tapi banyak sawangnya. Tapi yang paling bikin Agus itu jirih atau takut itu kenapa mesti dilawonin kayak ininya gitu loh, selongsongnya itu dibungkus pakai mori, ya putih pasti mori itu. Berarti ini yang sakti itu ya, jangan-jangan mangan uang, makan orang, keris ini keris itu, karena bentuknya kayak naga-naga macam-macam begitulah gagang-gagangnya. Mang, kok kayak gitu Mang, kalau misalnya ini saya ambil, situ aja yang ambil ya, saya yang bersih-bersihin sawang-sawangannya. Saya itu di 1:30 berdua itu ya, di ruang depan saya bersih-bersihin. Kalau misalnya ini nanti ngepelnya terakhir, wis kayak gitu kan, selesai saya megang keris aja. Mang, saya coba Mang megang ada auranya apa enggak. Tadi begitu Bi, saya pegang begini Mas, kayak baunya bau masih misik-misiknya itu ada. Kardi royal Mang, begini Mas, dicium segala macam apa Mbuh? Kayak Gus. Kayak anak ulane Gus, anak ulane. Katanya ada ularnya. Endi Mang? Gue mengarep katanya ke depan. Di depan kan ada kali, aus katanya Bi. Katanya mau minum dulu, nanti balik lagi ke sini. Makanya saya nggak kantongin dulu. Tapi saya anaknya terpengaruh. Emang saya juga penakut kan Mas. Kayak bayangannya itu benar-benar kayak ada naga yang keluar ke situ terus ke depan. Bayangannya seperti itu. Berarti saya jangan bersih-bersih di daerah pintu, nanti lewat situ. Lupa namanya bersih-bersih lantai, nyapu-nyapu kan mundur-mundur. Saya ketabrak sesuatu dan itu nggak disadari Mang Kardi. Dia masih asik ngeliatin bilanya, katanya pamornya ini segala macam dari terah mana aja gitu. Saya ketabrak sesuatu yang benar-benar itu panjang dan lonjong. Panjang lonjong Mas. Iya panjang lonjong dari arah pintu, srek itu di punggung saya, tapi nggak nabrak bener-bener sih, kayak di belakangnya nyisrik gitu loh. Ini siapa ya Bang? Aja mek-mek lah Rika lanang, jangan pegang-pegang, sampai itu laki-laki. Saya tahu dia itu nggak pernah dekat sama perempuan kan selama 15 tahun. Jadi saya bercandanya begitu. Apa sih kata dia, begini Mas pegang keris, ini siapa? Saya sempat megang begini ada halusnya belakangnya Mas. Yakin gue tahu
Katanya saya di motor saya bisa ngerasain kayak gitu. Kata dia, saya kan ngomong sama Mang Kardi, Mang, saya ngerasain ada ular, Mang. Ada ular ini gede banget, itu nyerempet punggung saya. Ular-ular apa, saya cuma bercanda, katanya begitu. Dia katanya bercanda, saya jadi kepikiran kan. Tapi kalau Mang Kardi arahnya di sana, kenapa ularnya ke dalam? Berarti kayak nembus pintu kedua itu yang belum dibuka, Bi. Saya akhirnya nurusin pekerjaan, selesai. Gue ngopi-ngopi di situ lah, jangan dicepet-cepet, biar agak lama kan jobnya lumayan, katanya hitungan hari. Ya Mang, tapi di sini udah selesai, mendingan pintu itu dibuka. Oh iya kalian dibuka pintu itu. Itu nampak ruang tengah gelap semua kan ya, dan baunya nggak enak yang jelas. Tapi saya nggak berani lengok-lengok Mas, nggak berani nengok-nengok di tembok-tembok, terus di ruangan-ruangan yang lain. Mang Kardi mintanya beres-beres di belakang. Itu ada sompangan, area yang terbuka. Ternyata rumah itu walaupun depannya baru, belakangnya itu model tempo dulu, Bi. Masih ada katrol, sumur yang gede, terus di sininya sepinggang tinggi gitu ya. Ada jet pumpnya tapi ininya masih fungsi. Katrolnya masih fungsi, ada ember segala macam lah. Di situ, aduh, kita pekerjaan agak lama. Jadi banyak tumbuh semak-semak kayak gitu loh. Terus alang-alang, belum lagi lumutnya. Ini semua Mang, semua beresin semua. Aku tak mengharap ya, jangan di depan aja saya udah ngerasain begitu. Ya wis, aku di kolam. Dia itu baru jalan sebentar, berarti kolam itu kan ada area luar, terus ada pembatas sedadak begini ya. Dia masuk ke area dalam, langsung teriak, Gus, siapa Gus ngeruwel Gus? Itu apa ngeruwel? Langsung lari ke arah saya. Saya lagi itu padahal ikut takut tapi ngetawain. Mang Kardi ngeruwel tok aja takut. Maksudnya ngeruwel apa? Yuk Gus, bisa kayak anak kecil lagi. Ini bukan ketakutan yang dikarang-karang Mas Bro. Saya itu digandeng. Ayo Gus, lagi bareng-bareng tolong Gus. Pas saya itu nengok ke area dalam kamar mandi itu yang kolam yang bagian dalam. Gelap banget begitu, nggak pati kelihatan mana sebelah mana, itu kan segini ya Mas dalam ya. Saya ngeliatnya ke pojok-pojok, terus ada gorong-gorongnya itu yang air dari sebelah luar biar nyambung ke dalam, itu kan dibikin kayak gua-guaan begitu. Apa yang nggak ada apa-apa, ini sore kan goblok digituin, di bawahnya kamu. Saya ngeliat itu cuma ada hitam-hitam, saya pikir itu kayak kain yang jatuh atau apa. Kamu HP HP saya senterin yang buat telepon tadi ya. Senterin itu, iya Mas, itu ada sanca kembang. Yakin ada sanca kembang di situ. Gede Mas. Ya gedenya sih nggak terlalu gede, paling seginian katanya. Nggak terlalu gede, tapi kalem. Ya mungkin mau kalem gimana? Ular asli. Cuman pas saya sorotin begini, saya nggak begitu takut kalau ular-ular yang kayak gitu. Kecuali yang berbisa saya takut. Oh nembe ular, saya bilang begitu kan. Saya senterin, Wah, kadang-kadang manggilnya Wah, kadang-kadang manggilnya Mang. Mang, ini kok matanya kok beda satu? Berarti satunya merah, satunya agak kebiruan. Entah itu karena pembiasan lampu atau apa. Saya pikir aneh karena memang suasana mengerikan kan, rumah lama. Iya ya, ini gimana ceritanya? Kita harus bersih-bersih kolam, bersih-bersih area rumah ini semuanya. Berarti ular harus dikeluarin. Kamu berani Gus ngeluarin ular tersebut? Katanya, saya kalau bareng-bareng sama jenengan kayaknya nggak mampu. Tetap harus manggil orang. Kan harus megangin pala, tengah, buntut. Ini panjangnya mau 4 meteran ada kali. Itu gede ya. Kira, ya wis. Saya nanti keluar dulu Mang, saya mau manggil orang-orang sekitar sini, siapa tahu ada orang ngarit atau apa suruh megangin si ular tersebut. Enggak, saya aja yang keluar. Lah saya nanti dicoplok ular ini gimana? Ya kamu nungguin di depan Akhirnya saya nungguin di depan, keluar di teras kan. Mang Kardinya ke samping terus belok ke kanan. Itu mungkin nyari orang yang ngarit di sawah. Lah itu dia pulang itu agak lama Mas, saya nungguin sampai saya ngudut itu ada sebatang habis mau nyulut lagi, dia baru balik terus nggak dapat orang. Malah dia cerita begini, aneh Gus, saya tadi kan keluar ya, jalan ini kan sepi banget, nggak ada orang lewat, saya belok kanan maksudnya kalau ke sawah itu ada orang, saya minta bantuan buat nangkap ular ini. Itu kan sepi, orang juga nggak ada, saya pas balik lagi lah paling sebentar, bisa-bisanya itu di pojokan masih orangnya masih ada kali. Yuk lihat yuk. Itu katanya ada orang tua. Saya ikutan kan, saya keluar. Berarti di pagar itu yang udah doyong begitu. Saya keluar nengok kanan nggak ada siapa-siapa.
Katanya ada orang tua, aki-aki bawa tetekan atau bawa tongkat. Itu dia itu udah tua banget lah, udah tua banget sampai bungkuk begini, terus di kepalanya kayak ada ikat. Kata dia sih ngomongnya ikat wulung atau apalah, mau ikat wulung mau enggak, pokoknya ada ikat gitu kan. Terus pakai bajunya kayak orang lama. Saya ditegur. Jadi kan jalan kan ya Gus, saya jalan ke sini nggak nengok-nengok, dan di depan itu nggak ada siapa-siapa loh. Saya pikir adanya tiang, ada pal listrik itu bi. Tahu-tahu mencup ada yang megang saya dari sininya. Berarti dia arahnya dekat kali, pinggiran kali itu, langsung pegang, cek, Mas, macam-macam katanya seperti itu. Saya kan kaget luar biasa, kakek-kakek, saya nggak kenal orang, bukan orang sini yang jelas. Wong ngemis ya, bukan seperti orang ngemis. Dia itu kelihatannya kuat banget dan di tangannya itu dingin banget ya. Saya langsung dipegang begini Gus. Katanya begini, jangan macam-macam sama cucu saya, katanya begitu. Cucunya jenengan siapa Mbah? Pokoknya jangan macam-macam sama cucu saya. Cucunya sih siapa ya Gus? Bu ya, saya nggak tahu. Sampean aja nggak kenal yang orang tua apalagi saya. Sampean ngarang mungkin. Akhirnya, apa jangan-jangan cucunya ular itu jangan-jangan cucunya. Ayo kita tengokin, ditengokin bareng-bareng, langka Mas, yakin. Di situ nggak ada. Akhirnya bisa nggak ada ya. Pindah apa ya Gus? Nggak tahu. Pas tengokin di daerah kolam itu nggak ada. Di sumur sampai sorotin, itu kan sumur juga kelihatan agak terang, itu nggak ada. Akhirnya karena memang mungkin ular itu pindah, kita harus nurusin pekerjaan. Urusinlah kita pekerjaan itu di area sebelah kiri, nggak terlalu dekat sama kolam itu. Nah itu kita medang-medangan bikin kopi di situ. Tahu-tahu ini Mas, saya nggak pernah ada ular itu lewat atau dari tadi itu bolak-balik ngadepnya kemana aja. Pas saya duduk begini sama Mang Kardi, berarti ada plesteran lah agak tinggi begitu. Kaki kita di bawah selonjor gitu kan. Kita ngadep ke sana. Tahu-tahu bisa ada ular ngeluar posisinya sama. Jadi ngelingkar begitu kayak ada di kolam. Dia itu mandeng ke arah kita loh. Mandeng ke arah kita. Mang, ularnya ada di situ. Kita orang beres, jelasin orang beres. Akhirnya dia itu langsung kayak spontan Mang Kardi itu ke depan ambil keris yang tadi. Langsung diginiin Mas. Langsung macam apa Bu katanya. Dia langsung, yuk, sampean bu bangsa apa katanya. Sampean mau bangsa apa. Yang jelas pindah-pindah sekarepet dewek. Apa sampean itu cucunya yang di depan itu aki-aki. Ular itu kok bisa palanya gini. Maksudnya kayak mengiyakan dalam hati saya seperti itu. Terus kerisnya diapain? Kerisnya aja macam-macam ya. Aku duwe kiye. Jangan macam-macam, saya punya ini. Nah itu saya tadi kan lagi di depan itu kayak nabrak sesuatu, apa jangan-jangan ular itu ya. Tapi kira kelihatan ular bener-bener. Baunya kan rada apak-apak begitu ya Bi. Nggak tahu sih Pak, deket banget begitu ya. Akhirnya orang beres juga, kita manggil orang bareng-bareng, kita tinggal di rumah ini. Kita keluar, pas kita keluar itu ternyata ada, memang dari pagi itu ada pengumuman orang meninggal. Nah itu karena lagi jobnya banyak, bahasanya orang meninggal itu tiga orang bareng Bi. Jadi keranda itu yang tadinya biasanya satu RT di situ ada, itu kepake, akhirnya nyewa ke RT yang lain. Itu lagi rombongan lagi balikin keranda orang-orang tersebut. Terus di stop sama Mang Kardi. Kedulur kebetulan anak job bareng-bareng rokok katanya seperti itu. Itu berempat. Emang ada apa? Di dalam ada ular gede. Kalau misalnya jenengan pada nangkep, itu kan lumayan kalau dijual katanya begitu. Nanti saya upain juga. Saya ngomong sama Kaji Beki, kalau sampean ikut nangkep ular. Keranda itu Mas, itu kan kalau di kampung ya ikutnya sakral, barang sakral. Bahkan buat naruh aja kayak ada perasaan jangan sampai sembarangan gitu. Main bledak naboy Mas. Itu kan berarti di pinggir jalan. Terus itu ada kali kecil lagi, kalau aliran air kecil lah, selokan. Mereka itu kayak orang, entah saking capeknya, entah saking mereka itu kebujuk sama Mang Kardi karena upah atau apa. Kayak nggak ada yang sopan sama keranda, sama tutup-tutupnya kayak dilemparin begitu bareng-bareng, brak. Ya miring, kayak mau jatuh ke selokan tersebut. Tapi kan selokan ciut ya, agak kecil. Saya bilang, astagfirullahaladzim, sampai tuh bawa kayak gitu sembarangan banget.
Lah, wong nggawa wong mati kak, buat bawa orang mati apa urusannya? Itu mereka kayak nggak ada pelo-pelonya, nggak ada ragu-ragu, langsung masuk. Kayak seolah-olah tahu loh di dalam itu tempat ularnya di mana. Nah itu pas masuk mereka berempat, bahkan Mang Kardi aja di belakang saya. Itu tahu-tahu mereka berempat itu nyampe ke arah belakang, nggak nemuin apa-apa mas. Longko-longko, dasar tukang ngeprus katanya, tukang bohongan, nggak ada apa-apanya. Pas saya nengok ke belakang, Mang Kardi ini lagi begini, arikling, pok dia megang apa namanya bambu yang di depan itu buat nyagat apa pisang, itu kan agak panjang, lagi pok arikling kena kon puas kon kena, katanya kena kepalanya sama perutnya, tapi orang mati ya dipegang sendiri, tapi nggak ada, dia kayak megang apa sih angan-angannya sendiri gitu lebih. Dia megang tapi dari gerakannya kayak kesusahan, ada ya di selandrokin ke sini ke badannya sendiri dipegang. Kita itu ya berarti Agus sama berempat itu ngeliatin kayak orang kenapa di ruang tengah, udah di ruang tengah. Getinya telangka ya katanya, getinya nggak ada, darahnya itu nggak ada, belum mati ini Gus, belum mati. Maaf ya orang sengaja, kon panyokot sih, kamu itu mau gigit tadi, kenapa kamu tiba-tiba pindah ke depan? Lara sakit kepalanya katanya gitu, dipegangin dan tangannya aja dua begini karena gede. Terus lagi-lagi disampirin ke sini kan, sama perutnya Gus ini kena Gus. Oh kentir katanya, Kardi kentir katanya, begitu kayak yang lain, Mang Kardi kentir, Mang Kardi orang nggak ada apa-apa ini ular ini taruh di kamu. Itu tadi takut banget tuh tiba-tiba berani. Akhirnya kan, Mang saya ngaco gini, Mang daripada sampean itu tambah stres, kita juga berlima nih ya, nggak ada yang lihat sampean pegang. Oh ini saya pegang ular gede banget, tapi nurut, ini udah nurut, saya kasihan. Akhirnya saya bilang gini Mas Ayung, itu kasihin aja sama mbahnya, maksudnya yang diceritain tadi. Dia bilang, oh iya ya kelalen katanya begitu, tapi saya udah nyakitin ini gimana. Itu dipegang begini kayak orang bawa, kalau kita itu ada mayit kecil itu kayak gendongnya begini, hati-hati banget. Itu mungkin gendong ular di pikirannya dia itu. Saya itu nggak sempat ngikutin sampai dia belok ke dekat pal tadi. Itu ada ucapan, Bang ngapunten bang, orang sengaja mbak, ya kan, kue ada suaranya, ya Allah wis diamanati katanya begitu. Udah nggak nyebut Allah sih, udah diamanatin, jangan macam-macam kamu masih gitu. Suaranya tua banget. Saya itu udah didera takut duluan, saya nggak nengok ke arah kanan, yang berempat itu langsung medang kopi sama ngambil rokok itu di ruang tengah. Jadi nggak sempat ngikutin Mang Kardi, tapi saya dengar bener-bener ada ucapan seolah-olah Mang Kardi itu ngobrol sama seorang. Lah kok lama ya? Saya penasaran. Akhirnya saya keluar nengok ke sana. Mang Kardi udah posisinya udah terlentang. Jadi menyilang di jalanan aspal itu. Saya langsung panik kan. Saya panik manggil orang-orang yang di dalam itu. Mang Kardi pingsan. Pingsan primen tadi aja bawa ular gaib katanya begitu. Pas saya itu keluar bareng sama yang lain itu, ya udah dipegang-pegang itu sama sekali, bahkan kata salah satu itu mati karena emang sempat nggak ada detak nafasnya begitulah. Akhirnya dia bangun langsung posisinya kesakitan. Aku pecah, kepala saya itu pecah, perut saya juga hancur. Jadi kelejetan kayak cacing kepanasan gimana sih. Akhirnya berempat itu nggak bisa bawa, saya manggil lagi orang-orang. Termasuk ketemu sama Pak RT, bingung kan di situ rame orang, tetap nggak bisa disadarin, kayak orang nggak sadar benar-benar kesakitan begitulah. Ada yang ngomong yang lain, kalau bayu nggak mau keranda katanya begitu, dibawa pakai keranda beneran asli, tapi bukan ke rumah, dia rumahnya di di gudang kan, dibawa ke Mbah yang biasa nyembuhin orang-orang kayak gitu kan. Jadi kayak orang-orang yang lihat kalau mayit kan ditudungin sama ini ya yang kain hijau itu kan, itu di dalamnya itu, cuman bedanya nggak ditaruh atasannya, atasnya tetap ada yang nyangking, cuman yang lain itu megangin dari samping supaya jangan jatuh, dan itu bukan dipanggil begini, cuman ditenteng karena badannya juga nggak gede-gede amat. Aku sampai bercanda padahal lebih takut. Yo ngomong la ilaha illallah. Ya ada yang bercanda begitu juga. Ada dianterin ke seorang lah ustadz begitu. Belum nyampe aja ustadznya udah ngadang katanya. Gerak dasare wong kakean ngomong katanya begitu. Kakean ngomong sering mainin barang-barang sekarang jadi kena tulangnya. Gue
itu Gus, di belakangnya ikut Gus yang disakitin. Ya Allah, maaf ya Mbak, Ustadznya ngomong gitu, maaf ya Mbak, kepalanya sakit, itu perutnya juga sakit. Jadi kata Ustadznya, itu lagi megangin begini, ular perempuan itu, tapi bentuknya manusia, katanya sama kakeknya. Akhirnya nggak tahu mas Ustadznya itu masuk ke dalam kamar, kayak ruangan lah dia buat biasa dia buat duduk. Terus ada suara, pokoknya dia kayak minta maaf lah seperti itu. Tetap aja pas dia keluar katanya, ini susah ya Mang Kardi, kudu bersihin rumah itu selesaiin. Kalau udah misalnya udah selesai, udah sembuh, terus dia katanya suruh nebus pakai ayam katanya. Ayam-ayam biasa yang putih semua katanya taruh di rumah tersebut, di pojokan rumah terus digorok katanya begitu. Akhirnya tuh disembuhin di situ, tetap aja nggak sembuh. Saya repot banget mau ditaruh di mana, akhirnya di rumahnya Pak Lurah di belakang. Tapi posisinya udah mending kayak gitulah. Tapi ya kejadian itu nggak lama, tapi jadi momok rame banget ya karena tadi melibatkan keranda, terus segala macam. Katanya udah sih mati maning, Kardi mati katanya seperti itu. Tapi akhirnya sembuh. Akhirnya sembuh dan kalau ayamnya itu nggak pernah dilaksanakan. Tapi sembuhnya nggak sempurna sampai sekarang. Penyakit yang didera ya kepala sama perut kayak gitu. Rumahnya nggak selesai berarti? Nggak selesai. Ya aku juga nggak berani nyelesain. Dan ditinggal juga masih ke posisi yang ngomplong begitu kan. Lah utang ke warung dibayar? Dibayar, gaji baginya sih tetap. Akhirnya mengerjakan orang lain dan dia ngomong, itu fitnah, semua itu buat jelek-jelekin saya. Ya hubungannya kayak dia percupangan, punya usaha begitu loh. Tapi ini ya, berarti sama yang lain diselesaikan, bisa selesai. Dan nggak ada masalah gitu. Nggak ada masalah. Cuman Kardi doang yang bermasalah. Kardi aja. Oke. Baik, terima kasih Bro Ayung ceritanya. Lika-liku orang-orang di kampung ya, aneh-anehnya. Banyak yang kayak gitu. Ya lucu-lucu lah, itu menghibur gitu biasanya orang-orang seperti itu. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih Mas Agus tadi yang bercerita. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak. Semoga tetap terhibur dengan cerita-cerita yang ada di Ngobrol Horor ini. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk apapun itu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Kita ngambilnya malam, jadi misal ada adegan minum atau apa, ya ini kena malam gitu ya. Baik, itu tadi. Terima kasih banyak sekali lagi. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.